Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk anak muda, yaitu fenomena FOMO terhadap makanan dan minuman yang lagi viral. Karena jujur ya, sekarang tuh kalau ada makanan atau minuman yang viral dikit, pasti rasanya kayak harus banget coba gitu biar gak ketinggalan. Hari ini saya ditemani dengan salah satu dosen Fakultas Ekonomi, yaitu yang saya hormati Bu Prila, yang akan membantu kita untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang ekonomi Islam. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu telah datang di podcast ini. Sama-sama, Kak. Baik Bu, jadi belakangan ini kan kita sering banget nih Bu lihat anak-anak muda yang suka banget nyobain makanan atau minuman yang lagi viral. Kadang mereka tuh rela antri gitu, bahkan gak sedikit juga yang beli cuman karena lagi trending Bu. Nah, menurut Ibu, fenomena FOMO terhadap makanan yang viral ini dalam pandangan Islam tuh seperti apa sih Bu? Apakah ada batasan atau prinsip tertentu yang perlu diperhatikan sebagai seorang muslim? Oke, terima kasih banyak ya Kak Febri untuk podcast kali ini. Kita memang mengangkat tentang FOMO makanan dan minuman dalam Islam, terutama selama Ramadan gitu ya. Kalau kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini salah satu rukunnya berpuasa di bulan Ramadan adalah menahan haus, lapar gitu ya, kemudian menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua rukunnya adalah niat. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang muslim ketika kita melaksanakan bulan Ramadan hanya menahan haus dan juga lapar gitu ya. Dan kita juga harus memperhatikan ketika kita buka puasa gitu ya, kita juga harus memperhatikan asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu penting. Kenapa harus diatur makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita? Karena itu bagian dari ketaatan kita sebagai seorang muslim gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah FOMO, fear of missing out gitu ya, terhadap tren makanan viral kekinian gitu ya, maka yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai dengan adanya FOMO makanan dan minuman viral ini sampai mengorbankan prinsip halal hanya cuma demi makanan viral. Kan ada ya, contohnya misalnya kita berburu makanan gitu ya, kemudian kita challenge dengan misalnya makanan-makanan yang pedas, yang itu bisa merusak lambung gitu ya, kemudian minuman-minuman yang sangat manis, yang efeknya nanti jangka panjang itu bisa merusak tubuh kita secara perlahan gitu. Maka dengan adanya FOMO makanan dan minuman dalam Islam, kita harus tahu nih poin-poinnya. Sebenarnya kategori makanan dan minuman yang boleh masuk ke dalam tubuh kita tuh seperti apa gitu ya Kak. Nah, di sini salah satu kategori makanan halal dalam Islam itu ada 3 komponennya. Yang pertama adalah dia harus mengerti bagaimana halal zatnya gitu ya. Contoh misalnya apel yang kita makan. Apel itu hukumnya kira-kira gimana Kak? Halal ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita makan apel yang busuk, maka itu statusnya menjadi tidak baik gitu ya. Makanya kenapa di dalam Quran dikatakan fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Jadi makanlah apa-apa yang telah dirizkikan kepadamu itu halal dan thayyib. Halal artinya boleh, kemudian thayyib adalah berkualitas. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk makan makanan yang baik dan juga berkualitas. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, untuk kategori makanan halal itu juga harus diperhatikan bagaimana secara prosesnya gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai zatnya saja halal, tapi juga bagaimana prosesnya.
Kayak misalnya kita mendapatkan suatu makanan atau minuman dengan cara mencuri gitu ya, dengan cara menzalimi orang lain gitu ya. Kemudian dengan cara-cara yang tidak halal, mencampurkan bahan makanan dengan hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Nah, itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Maka poin-poin tersebut harus diperhatikan bagi kita sebagai seorang muslim untuk bisa mengkonsumsi makanan dan minuman dalam Islam. Kemudian proses yang ketiga, ya, poin yang ketiga, di mana kategori makanan halal dan minuman halal itu yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana cara prosesnya, gitu ya. Tidak boleh menggunakan bahan baku yang haram, tidak boleh menggunakan bahan baku yang najis. Makanya kenapa sertifikasi halal itu penting banget buat pelaku usaha dan juga buat konsumen kita sebagai pelaku yang membeli makanan dan minuman, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma soal halalnya sih Bu, tapi soal bagaimana kita menyikapi dari tren itu sendiri ya. Baik, selanjutnya nih, karena kadang kita terlalu fokus sama viralnya aja ya Bu, tapi lupa sama ngecek detailnya. Nah, ngomong-ngomong soal halal Bu, sekarang udah banyak produk yang mencantumkan sertifikat halal, bahkan juga jadi semacam nilai jual juga ya. Nah, menurut Ibu, seberapa penting sih sertifikasi halal itu baik untuk pelaku usaha maupun untuk kita sebagai konsumen? Dan apakah sertifikat halal ini benar-benar berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk memilih makanan yang akan kita konsumsi, Bu? Benar, bagus banget Kak. Jadi ternyata sertifikasi halal itu sangat penting untuk pelaku usaha dan kita sebagai konsumen gitu ya, juga harus memperhatikan segi kehalalan dari makanan tersebut. Kalau kita misalnya mau buka puasa bersama ke resto gitu ya, kemudian kita lihat kok restonya misalnya belum ada sertifikasi halal gitu ya, jangan kemudian semerta-merta kita melihat kok ada kok di resto itu yang pakai jilbab, berarti ya udahlah halal, berarti makanan di resto tersebut. Belum tentu gitu ya. Baiknya kita tanyakan kepada pihak tempat makan atau resto tersebut gitu ya, apakah ini sudah bersertifikasi halal atau belum gitu ya. Itu yang pertama. Dengan adanya sertifikasi halal, kita sebagai konsumen itu ngerasa terjamin kualitas produknya, bahwa dengan adanya sertifikasi halal, jaminan produk barang-barang yang kita konsumsi itu terlepas dari barang-barang najis ataupun haram gitu ya. Karena ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang halal gitu ya, maka itu akan berefek dan berdampak kepada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu mengatakan bagaimana doa kami itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika apa yang kami makan adalah haram, yang kamu minum adalah haram, dan apa yang kamu pakai juga adalah haram. Maka penting bagi kita kehalalan makanan, minuman gitu ya, itu sangat penting bagi kita sebagai pribadi seorang muslim, bukan hanya sehat secara badani, tapi juga kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa sertifikasi halal itu penting? Bahwasannya memberikan kita sebagai seorang muslim itu rasa aman, rasa tenang buat kita bahwa yang kita makan itu sudah sesuai syariat dan itu bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu bisa dibilang sertifikasi halal itu juga membangun kepercayaan antara produsen dan konsumen juga ya? Betul, bisa membangun kepercayaan. Nah, kalau sebagai muslim sendiri Bu, sebenarnya ada nggak sih pedoman dasar yang bisa kita pegang supaya nggak bingung Bu dalam menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Karena kadang kan juga ada situasi di mana kita ragu bahan yang mungkin terlihat halal, tapi prosesnya kita nggak tahu Bu. Nah, kalau kondisi ragu tersebut, sikap kita yang terbaik seharusnya bagaimana Bu? Baik. Untuk kategori biar kita mengetahui apakah makanan ini halal atau tidak gitu ya, ternyata aturan Islam itu sangat jelas. Ada beberapa kaidah-kaidah yang kalau kita sebagai seorang muslim itu kita paham, kita bisa mengetahui bahwa makanan ini halal atau tidak untuk dikonsumsi. Kaidah yang pertama dalam makanan dan minuman dalam Islam itu adalah
al-aslu fil at'imah al-hil, ya. Jadi hukum asal makanan itu adalah halal. Kaidah ini turunannya dari mana? Kaidah ini turunannya dari surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala apa saja yang ada di muka bumi untuk kalian semuanya. Jadi sebenarnya Allah sudah menyediakan semuanya untuk kita. Namun dari ayat ini kemudian dikerucutkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 88 dikatakan wa razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullah innallaha wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Kemudian hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88, difokuskan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Jadi dijelaskan di ayat ini bahwa yang boleh kita makan yang sudah disediakan oleh Allah sebegitu banyaknya dikerucutkan, yang boleh hanya dimakan adalah yang halal dan yang thayyib. Halal itu artinya adalah boleh, kemudian thayyib itu adalah berkualitas. Itu kaidah yang pertama. Kemudian ada kaidah yang kedua, dikatakan bahwa setiap hewan yang dilarang dibunuh oleh syariat maka tidak boleh juga untuk dikonsumsi, gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, hewan apa sih yang nggak boleh dibunuh, gitu ya, oleh aturan syariat. Kita harus tahu, karena nggak semua orang itu bisa mengetahui hal-hal seperti ini. Kemudian ada hewan-hewan seperti apa aja yang memang dia tidak boleh atau dilarang oleh syariat untuk dibunuh. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh burung surot, kemudian juga katak, semut, lebah, dan juga burung hudhud. Jadi kalau misalnya nanti ada makanan viral, misalnya sup burung hudhud misalnya, atau sup burung surot misalnya gitu ya. Karena kan sekarang FOMO makanan dan minuman itu kan aneh-aneh kadang gitu ya. Maka kita sebagai seorang muslim, kita udah tahu bahwa ada kaidah hewan-hewan yang memang dilarang syariat untuk dibunuh. Ketika dilarang untuk dibunuh, maka dikonsumsinya pun tidak diperbolehkan, gitu ya. Kemudian ada kaidah yang ketiga, di mana kaidah yang ketiga ini dikatakan setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam Islam, maka dikonsumsinya pun haram. Dan kita harus tahu, gitu ya, hewan-hewan apa saja nih yang diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh. Yang pertama adalah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 hewan fasik yang dikategorikan semuanya sebagai mengganggu, ya. Yang pertama adalah burung gagak, kemudian yang kedua adalah burung sejenis alap-alap, ya. Kemudian yang ketiga kalajengking, kemudian yang keempat tikus, dan yang kelima adalah anjing ganas atau anjing gila. Maka ketika kita sudah tahu bahwa hal ini itu ketika kita menemukan hewan ini harus dibunuh, gitu ya, secara syariat, maka ketika mengkonsumsinya pun kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah selanjutnya, kaidah yang keempat, gitu ya, itu dinyatakan bahwa setiap makanan yang dihasilkan dengan cara yang haram, maka dikonsumsinya pun haram. Maka ketika kita menghasilkannya dengan cara tadi ya, mencuri, kemudian mengambil hak yang bukan punya kita, kemudian secara proses menggunakan bahan-bahan yang tidak disesuaikan oleh syariat, gitu ya, maka ketika kita mengkonsumsinya pun menjadi haram. Kemudian kaidah yang kelima, ya, dinyatakan bahwa setiap makanan yang mengandung mudarat, ya, atau mengandung keburukan, maka hukumnya juga haram dikonsumsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la doror wala diror, maka tidak boleh membahayakan untuk diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la doror wala diror, maka tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Maka ketika ada hal-hal yang
ujung yang membawa mudarat, baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya, maka itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Kira-kira seperti itu, Kak. Berarti kita harus sebagai muslim harus bersikap hati-hati ya Bu dalam Betul. Masya Allah banget ya Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Bu, kira-kira ada kesimpulannya nggak, Bu? Oke, untuk kesimpulannya ya, dari FOMO makanan dan minuman dalam Islam, terutama selama bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulannya ampunan, maka tidak hanya kita berpikir urusan makanan dan minuman, tapi juga lebih kepada bagaimana kita menjaga energi kita gitu ya dengan baik selama bulan Ramadan dengan memasukkan makanan dan minuman secara halal. Karena hikmah makanan halal itu yang pertama adalah menghindarkan diri kita dari penyakit ya, kemudian yang kedua adalah meningkatkan iman dan juga mendapatkan perlindungan. Kemudian yang ketiga, dengan makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menjaga akhlak kita sebagai seorang muslim. Mungkin kira-kira seperti itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini sangat insightful sekali ya teman-teman. Rasanya tuh kayak lebih kebuka cara pandang kita kalau memilih makanan dan minuman itu bukan soal enak atau viral, tapi juga soal tanggung jawab dan keberkahan buat diri kita sendiri gitu. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan juga jadi lebih bijak setelah mendengar ini ya. Nggak cuma ikut tren, tapi lebih aware lah terhadap nilai-nilai halal juga. Nggak cuma ikut tren, tapi juga lebih aware sama nilai-nilai halal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya, Febri, pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.